kamu nggak bisa milih apa-apa. Kalau kamu passion, emang dikira passion itu bakal happy? Kan enggak. Apa sih yang terjadi di marketing hari ini? Yang paling dominan expert generalis ya. Jadi dia strength di satu aspek dan banyak pengetahuan di sisi lain. Mereka yang suka bergonta-ganti perusahaan atau tempat kerja gitu ya, itu kan bagian dari perjalanannya. Kalau misalnya aku hari ini harus memikirkan di posisi mereka gitu ya, bagian dari perjalanannya, sehingga kita harus menghormatin itu. Kadang ya kecewa juga, tapi ya inilah kehidupan. Karena apa? Hati-hati, banyak orang yang nggak lupa tuh gini, pengusaha, entrepreneur dan kawan-kawan tuh lupa bahwa kita itu sebenarnya hanya sebuah jembatan buat mengantarkan atau melewatin, digunakan oleh sang pencipta untuk melewati rezekinya orang-orang yang kerja sama kita. Halo Sobat Office. Emang hari ini masih ngantor? Masih dong. Aku udah berharap kamu jadi bukan lagi the employer berarti hari ini. Harusnya berharap, Salsa the pengangguran berarti ya. Jangan dong. In this economy era ya menjadi pengangguran, wah parah sih itu. Oke, jadi teman-teman di episode kita kali ini kita akan membahas apa nih Mas Bian? Iya, katanya sih bicara hobi gitu ya, passion. Kerja kok pakai passion. Aku antitesis nih nanti Oke. ya. Kerja, tapi memang pekerjaan itu kan sebenarnya nggak harus sesuai passion kan, Mbak? Bang. Itu dia. Kadang-kadang ada juga yang bilang, aku kemarin habis diskusi sama bapak-bapak yang lain ya, bapak-bapak. Aku hari ini panggil Mas kan ya? Oh iya, dipanggil Mas. Jangan Oke. Bapak ya. Iya, iya. Karena aku masih 17 Oke. plus 10 gitu kan. Berarti- Plus Plusnya agak banyak ya ini ya. Oke, biar karena energinya kita masih muda gitu ya. Walaupun mungkin beda generasi juga, tapi nggak apa-apa. Manggilnya Mas aja ya. Mas dong, Ya, Mas oke. Bian. Oke, Mas Bian. Tolong diingat ya Ya. nama itu. Jangan panggil Bapak karena itu mendegradasi saya itu. Biar Oke. tetap agile gitu kan. Oke, baiklah. Pernah diskusi dulu. Bilang begini, Budi itu waktu itu nama formal saya Budi, nama panggungnya Bian. Bian itu kalau dia tidak suka atau tidak passion dengan apa yang dilakukannya, dia nggak akan sampai di level ini. Wah, itu perdebatan berjam-jam. Karena ada 3 orang, Oke. orang-orang top level semua berdebat dan berdiskusi. Yang berdebat bukan saya sebenarnya, justru saya yang nengahin. Tak bilang gini, aku itu nggak punya passion dalam konteks hari ini posisiku, tapi aku menempatkan apa yang kulakukan itu adalah dalam bentuk sebuah kewajiban. Oke. Kamu nggak bisa milih apa-apa. Kalau kamu passion, emang dikira passion itu bakal happy? Kan enggak. Orang-orang yang passion itu lu harus siap hancur lebur, siap lelah, capek, memperjuangkan passionnya. Tapi kebanyakan teman-teman di luar sana ngelihat passion itu seperti aku kan nyamannya yang begini gitu kan. Iya nggak? Oh iya, benar. Nah, ayo loh. Tapi karena aku menempatkan itu sebuah kewajiban, no excuse. Aku nggak ada pilihan untuk menjadikannya sunnah gitu kan. Untuk setengah-setengah karena kewajiban, kalau nggak aku lakukan dosa gitu kan. Jadi sehingga Oke. posisiku sampai karirku sampai hari ini itu posisi yang aku tempatkan di dalam kepala itu adalah kewajiban. Gitu Salsa. Oke, tapi kan berarti untuk memulai sebuah karir itu kan pasti ada rasa perihnya juga nih, Mas Bian. Iya kan? Gimana caranya untuk akhirnya berdamai dengan hal itu gitu? Seharusnya pertanyaannya ke kamu deh, bukan ke aku kayaknya. Emang kamu hari ini berdamai dengan apa yang kamu lakukan gitu kan? Sebetulnya saya juga itu juga bekerja tidak sesuai passion sebetulnya, dan bahkan sampai detik ini pun ngerasa sebenarnya passionku tuh apa gitu. Aku masih bingung, Pak. Wah. Sorry, Mas. Ya nggak apa-apa, kita kan lagi latihan. Mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, om-om katanya. Enggak, kalau itu disayangkan sih. Kalau aku ya misalnya, kan kita kalau bicara karir pet gitu ya, jalur kita untuk bertumbuh dan berkembang gitu sampai kita kemana, idealnya menurutku kita harus tahu apa yang kita sukain sih sebenarnya. Suka ini bukan berarti kita bicara passion ya. Karena takutnya nanti perjalananmu misal anggap 5 tahun nih gitu ya. Tapi selama 5 tahun kamu switch berkali-kali. Dampaknya apa sih? Jelas dampaknya kamu nggak akan benar-benar bisa pro di situ. Oke. Nah, sadar nggak? Nah, itu yang aku rasakan. Nah kan teman-teman kayaknya udah pernah rasain kayaknya. Dan mungkin kayaknya banyak Gen Z juga yang akan relate dengan hal ini gitu. Karena memang
apa ya, mungkin karena kebutuhan kita banyak dan in this economy era gitu ya, apalagi dengan isu 19 juta pekerjaan itu. Tolong jangan nyinggung yang sana ya. Nah itu kan banyak akhirnya Gen Z sekarang yang harusnya usianya itu sudah bekerja tapi malah belum dapat pekerjaan, akhirnya mungkin yang dulunya kuliah jurusan sastra gitu, ternyata malah jadi data scientist gitu. Akhirnya kan nggak sesuai dengan apa ya, kuliahnya mereka, apa yang mereka sukai dengan apa pekerjaan mereka sekarang gitu. Sebenarnya nggak walaupun ya misalnya kayak kemarin Mas Nadiem ya, kemarin di waktu dia masih menjabat menteri itu, dia kan juga bilang bahwa 80% kalau nggak salah itu orang-orang itu kan kerja kuliahnya tidak sesuai dengan pekerjaannya. Benar ya, statementnya harusnya seperti itu. Ya aku pun tidak mengatakan bahwa lu harus relate bro dari kuliah sama pekerjaan harus lihat, enggak juga. Karena sometimes kita waktu milih kuliah nih pertanyaan buat orang yang pernah mengalami fase kuliah, mayoritas termasuk aku juga. Itu mau kuliah milih jurusan itu udah kebingungan duluan. Enggak ada yang ngarahin. Betul. Apalagi anak milenial itu kan rata-rata orang-orang tuanya itu ya mungkin umur sekarang udah 70, 80 tahun ya. Sehingga di zaman itu nggak semua orang tua itu punya privilege bisa ngajarin kita atau kasih tahu kita, anak masa depanmu harus begini gitu ya. Jadi ujung-ujungnya apa? Ikut temen. Ikut teman. Ikut temennya siapa? Oh temennya mau masuk IT, ikut-ikutan IT. Terus Temennya ekonomi, ikut-ikutan ekonomi. Giliran masuk nyesel. Oh ternyata malah aku nggak enjoy di sini gitu. Iya, itu terjadilah. Akhirnya mereka sadar lah selama perjalanan 4 tahun atau 5 tahun kuliah. Berteman lagi dengan yang lain, ketemulah sesuatu hal yang sesuai dengan dirinya. Akhirnya pas dia lulus kuliah, pekerjaan yang diharapkan bukan sesuai dengan jurusannya. Iya betul. Itu banyak yang terjadi. Passion enggak? Aku sih enggak. Mungkin kalau passion itu aku lebih senang bilang jangan yang di bagian itu gitu loh. Mungkin passion itu adalah aku orangnya tahan banting. Passionnya adalah karakternya tahan banting. Memang nggak relate sih, nggak nyambung. Tapi kalau passionnya itu lebih kepada spesifik pekerjaan, zaman terus berubah Salsa. Zaman harus berkembang. Hari ini bicara, misalnya kita ngomong sebelum era generasi AI gini ya, generatif AI yang hari ini gitu ya. Dulu orang masih bicara industri gitu kan, pertambangan. Sekarang semuanya lari ke AI semua. Kita nggak tahu besok next 5 years maybe udah nggak bahas AI lagi. AI udah jadi common, udah jadi kehidupan kita dan bukan sesuatu hal yang menarik lagi untuk dibahas. Nanti muncul lagi apa gitu nggak tahu. Sehingga kalau kita hanya terpaku pada kemarin passionnya pengennya itu terus nggak mau ngerubah, itu juga bahaya. Oke, jadi malah sebetulnya si passion ini tuh harus kita upgrade secara terus menerus gitu Mas? Iya, kalau kita bicara karir ya, maksudnya ya. Bahkan misal gini, Salsa kan di marketing ya. Betul. Salsa kalau ingat misalnya mundur dulu lah beberapa tahun kemarin. Apa sih yang terjadi di marketing? Ada yang masih bicara marketing konvensional gitu yang lari ke digital marketing. Sekarang habis itu ada orang zaman-zaman dulu tuh mainan di search engine optimizer. Benar ya? Sekarang apa bang marketing? Bentar lagi nanti muncul di ChatGPT tuh. Tiba-tiba ChatGPT kan harus monetize tuh. Karena yang subscribe lebih sedikit daripada yang menggunakan katanya. Nah, dia harus monetize kan sesegera mungkin. Sehingga apa? Nanti tiba-tiba iklan tuh berubah bentuk. Marketing itu gayanya berubah. Nah, kalau kita Salsa sebagai di marketing itu tidak improve, aku cuman maunya jadi orang search engine optimizer aja. Orang SEO aja. Saya tenggelam hari ini, orang-orang udah nggak jarang buka Google. Benar. Apalagi sekarang ya kalau ngomongin marketing itu udah 6.0. Belum nanti tahun depan itu ganti lagi gitu ya. Benar. Iya, tidak menghilangkan esensinya, tapi kita harus bisa beradaptasi. Nah, beradaptasi ini mungkin sebagian orang akan melelahkan karena kita harus belajar terus kan pilihannya. Bukan berarti passion itu kita akan lock di situ aja nggak bergerak, bukan. Good news lah buat orang-orang yang punya pas sekarang lagi kerja, profesinya sesuai dengan kemampuan dia dan sesuai dengan passionnya dia. Wah itu happy banget. Ibaratnya tuh kayak orang udah kayak punya bakat gitu loh. Iya. Jadi nggak perlu ekstra banget dia. Betul. Sedangkan sekarang yang sering terjadi adalah orang bekerja ya tidak sesuai dengan passion. Itu sih Mas.
Mayoritas iya, karena kan kita balik lagi. Nanti kita harus bikin silsilah tuh kayaknya. Mana sih yang wajib gitu kan, mana yang sunnah. Karena kalau bicara dia harus kewajiban dia menghidupi diri sendirinya, Betul. apalagi nanti punya istri misalnya, anak, keluarga, nggak peduli lagi sama passion. Yang penting dia bisa menghasilkan sesuatu, tetap produktif, orang di rumah tetap bisa hidup kan, intinya kan begitu. Oke. Nah mungkin isu yang saat ini terjadi di Gen Z ya, karena kebetulan aku juga Gen Z gitu. Aku juga. Jadi kebiasaannya itu kita itu sering melakukan pekerjaan ya udahlah yang penting kerja dulu gitu. Awalnya memang jadi kutu loncatan gitu. Kayak ya udah yang penting aku kerja, yang penting aku dapat uang. Terus akhirnya ngerasa wah ternyata pekerjaan ini tuh tidak sesuai dengan aku. Nah pertanyaannya Oke. adalah sampai di titik mana kita itu bisa dibilang menyerah atau sebetulnya tetap digas aja sampai kamu menemukan passion itu? Kadang kita itu bisa juga ada gini, gimana ya? Kita beda generasi sih ya. Memang the founder sama the employer itu pasti akan selalu generasi. Gini, kadang kita itu nggak tahu kalau tujuannya tuh nggak selalu di setup di lebih awal. Kamu pernah dengar cerita pendirinya KFC nggak? Yang dia nemukan KFC itu di umur berapa? Bener, 60 sekian gitu. Iya, udah di Iya. masa pensiun lah kasar begitu. Aku juga lupa tepatnya berapa. Tapi intinya perjalanan itu memang nggak pernah bisa kita katakan bahwa hari ini pilihan itu adalah terbaik buatku dan masa depanku akan begini, belum tentu gitu loh. Bisa jadi nanti berubah setahun depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan atau puluhan tahun ke depan baru sadar bahwa oh ternyata aku sebenarnya bukan jadi pengusaha bro. Tapi jadi ustadz ternyata gitu. Ya kan nggak tahu jauh ya. juga gitu kan misalnya. Bener-bener, tapi Nggak tahu mungkin juga, ya, mungkin terjadi ya. Nggak tahu juga, itu kan juga perjalanan. Nah fase perjalanannya yang kita harus nikmatin gitu loh. Makanya aku lebih suka dengan framework yang kupunya gitu. Aku tuh punya 3 framework yang ku bilang bahwa nomor 1 itu adalah bicara konsistensi, ya disiplin masuk dalam situ. Yang kedua adalah persisten, tahan banting, kuat dan segala macam. Yang ketiga bicaranya adalah empati. Dan itu yang selalu kupakai dari kecil sampai hari ini. Sehingga apapun yang terjadi di perjalanan itu mau nanti harus switch profesi, harus nanti menghadapi struggle apapun di luar itu, aku masih punya kekuatan atau daya tahan banting pada dalam diriku gitu loh. Oke. Jadi kalau ditanyain salah enggak sih. Masih ya namanya juga kan proses belajar. Jadi wajar-wajar aja karena pengalaman itu kan mahal, nggak bisa didapatkan dengan mudah. Betul. Nah kebetulan Pak lagi. Iya, Kebetulan Mas, aku ini adalah tipe orang yang berganti-ganti pekerjaan. Jadi mungkin sekarang aku marketing, sebelumnya bukan marketing. Aku pernah juga jadi tim sales, pernah juga jadi admin, pernah juga jadi KOL spesialis gitu. Nah itu yang pada akhirnya bikin aku ini merasa aku nggak punya passion, itu yang pertama. Oke. Jadi semua pekerjaan itu aku berusaha untuk ya udah yang penting berani aja, diterabas aja. Itu yang pertama, dan yang kedua mungkin minusnya jadi nggak punya fokus dan expert di satu hal gitu. Nah sebetulnya yang dibutuhkan saat ini ya di era ini itu apakah orang yang expert atau orang yang bisa general, yang bisa semuanya gitu. Mungkin ya kalau ditanyain hari ini ya jelas hari ini yang paling dominan expert generalis ya. Jadi dia Oke. strength di satu aspek dan banyak pengetahuan di sisi lain. Kenapa? Karena zaman udah berubah. Kalau dulu memang misalnya kita bicara industri ini, aku agak mundur jauh lah ya. Oke. Industri 1.0 katanya biasa orang-orang marketing 1.0 segala macam. Siapa sih yang nggak kenal air mineral yang kemarin lagi rame dibahas sama KDM gitu kan? Siapa sih di kepala orang mayoritas mesti merek itu gitu kan? Iya, Boleh sebut merek gak sih? Boleh lah ya. Boleh. Aqua itu akan selalu di kepala orang. Karena itu nempel. Karena waktu itu air dalam kemasan cuma dia satu-satunya. Oke. Sehingga expert di satu bidang itu kayak misalnya kita zaman dulu itu lebih menjanjikan. Tukang yang bisa masang atap apa gitu ya, akan dicari. Tapi hari ini teknologi berubah, orang makin banyak. Dan gak cukup hanya air mineral aja. Adalah muncul pesaingnya kasih manis-manis gitu kan. Adalah pesaingnya yang muncul bilang demineral lah, macam-macam. Karena gak bisa kita mengunci di satu aspek. Nah begitu juga misalnya Sasa mau, aku hari ini berubah lagi. Sebenarnya esensinya bukan perpindahan itu.
Nanti kamu makin panjang perjalanannya, makin sadar bahwa ternyata aku tuh ketemu di satu kunci ini yang sebenarnya yang paling oke di aku. Oke. Nah, tapi sayangnya kan ya sorry to say ya, to be honest kalau kita bicara ngomongin profesi, ada orang yang bisa menghargain perjalanannya dia. Sehingga setiap langkah dia itu dia belajar gitu ya, menemukan oh sebenarnya di sini aku tuh seperti ini, di sana seperti ini, di sini seperti ini dan itu digabungin sama dia. Sehingga dia mulai mencarilah letak oh jati diriku sebenarnya ada di sini gitu loh. Oke. Nah, pengalaman itu yang harus kamu lihat, kamu pelajarin, ya diambillah hikmahnya. Itu yang paling utama sih Salsa, menurutku ya. Oke, baiklah. Berarti sebetulnya untuk mencari mungkin bukan passion ya, lebih ke apa yang kita sukai dan apa yang fit di kita itu memang membutuhkan proses ya Mas. Jadi nggak bisa langsung instan ini gitu. Iya, mungkin kita ini ya. Sebenarnya ini cerita lama sih, cerita lama. Salsa kira-kira tahu nggak sih pekerjaan yang apa ya, yang paling aku bukan mendiskreditkan ya, nih tolong disclaimer ya ini ya, tidak menghina, tidak ingin menghina juga, tidak ingin mengatakan bahwa itu jelek. Apa sih pekerjaan yang paling jelek tanda petik ya, ini harus kita ini disclaimer, yang orang harus lakukan kira-kira? Pekerjaan paling jelek? Dalam artian paling bawah banget rasanya pekerjaan. Bukan paling jelek ya, paling bawah banget. Aduh, apa ya? Karena semua pekerjaan mulia menurut saya. Pekerjaan paling bawah itu yang sebenarnya nggak disukain oleh saya Muslim gitu ya, sesama Rasul gitu ya. Bilang bahwa meminta-minta. Halal kan? Iya, betul. Halal, tapi meminta-minta itu sudah seperti tidak punya usaha lagi. Tidak ada tenaga lagi untuk berjuang. Masih halal tetap, tapi itu paling bawah. Nah, di atasnya itu Salsa, aku melakukannya. Di atasnya, bukan minta-minta. Iya. Dulu zaman kecil, ya ketanyain ya. Zaman kecil aku tuh jujur aja, ini kayaknya uncover nih kayaknya ya. Aku pernah mulung sampah Salsa. Oh iya. Mulung sampah. Jadi rumah itu di Kalimantan, dia rumahnya panggung gitu ya. Kebetulan memang setengah daratan, setengahnya teluk. Jadi maksudnya itu di pinggir teluk ya. Oke. Jadi tanah bukan pasir, bawahnya itu lumpur. Jadi ada beling lah, kaca lah, paku, karatan lah, ular dan kawan-kawan. Tiap surut, air kan surut tuh tiap saat. Biasa sore, bisa kapan pula surut ya tergantung pergerakan air. Kita keliling jalan tuh dari ujung ke ujung, bawah rumah itu, di bawah rumah orang itu, lewatin rumah, ngambil botol. Habis itu zaman dulu tuh apa tuh kaleng Coca-Cola dan kawan-kawan itu, habis itu plastik dibawa dalam karung. Nanti setelah selesai mungkin beberapa jam, 3, 4, 5 jam kita jual. Kalau momen kita lagi bisa ada waktu di sela sekolah ya, kemudian air itu pasang terus. Saya sama abang gitu ya, sama abangku itu ke TPA. Ngambil sampah di sana, naik sepeda BMX zaman dulu. Yang di belakang itu ada push-step ya, tahu nggak push-step yang diputar-putar itu biasanya diinjak di belakang, satu ngayuh. Nah, betul. aku di belakang, abangku yang ngayuh kan. Karena sampai ke TPA kami bawa karung, ternyata kebetulan TPA-nya banyak kan sampahnya kita bawa. Akhirnya kita dapatlah sekarung lebih gitu ya, gede itu karung gede. Bingung karena sepedanya nggak bisa dinaikin lagi kan. Milih adekku yang jalan ditinggal atau dia yang naik sepeda. Akhirnya kita jalan bareng berdua. Kira-kira 7-8 kilo lah. Oh wow. Jalan kaki, dorong sepeda, ada sampahnya. Dan jalannya rolling. Nah, kalau ditanyain terus apa hubungannya sama passion? Nah, kalau misalnya kita hari ini cuman mengunci diri bahwa aku nggak mau mencoba ini, aku nggak coba itu. Faktanya aku udah mencoba banyak hal sampai di level ini. Mulung pernah, jualan es lilin keliling lapangan bola pernah. Apalagi naik tower untuk masang alat di atas itu yang di internet itu juga pernah. Habis itu ngapain lagi? Ngurusin orang juga pernah, ngurusin jaringan pernah, ngoding pernah. Nyales juga iya. Terus passionnya di mana? Nah, itu kan. Benar nggak? Iya benar. Passionnya di mana gitu ya? Iya, yang tadi aku bilang aku punya framework tadi. Ujungnya yang bilang hal ini adalah bagian dari persistenku lah intinya gitu. Nah dari setiap perjalanan itu kamu ambil hikmahnya.
Ya aku jadi nasihatin Salsa ya. Nggak apa-apa, memang Gen Z ini butuh untuk dinasehati dan dikasih motivasi ya. Tapi jangan di primingnya itu ya, tadi mulung sampah ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin yang belum terjawab tadi nih Mas. Jadi kan dari Mas Bian sendiri kan awalnya sebagai tim IT gitu ya, sampai akhirnya menjadi direktur gitu di sebuah perusahaan. Nah, itu kan sebetulnya awalnya tuh merasa sebetulnya itu bukan passion, karena kewajiban aja. Nah, bagaimana sih cara berdamai dengan hal itu gitu? Akhirnya memutuskan kayak, oh ya udah, aku akan lebih expert di bagian ini aja kayak gitu. Ada yang bilang bahwa ya bakat itu juga mengaruh ya, bakat. Walaupun aku nggak bilang bakat sih. Kalau aku mundur lagi flashback ke belakang, background keluarga itu bukan background orang apa bahasanya ya, mungkin di edukasi gitu ya, atau yang bicara mengenai pekerja kantoran itu bukan. Karena background di rumah tangga itu bapak itu nelayan, begitu juga dia petani juga dan pengusaha lah, pedagang dan segala macam. Sehingga aku dari kecil sampai besar ditempa dengan hal yang seperti itu, melihat, mendengar, merasakan. Dan aku ya almarhum bapak gitu ya, nggak pernah mendengar beliau itu ngeluh dari dulu. Bahkan sama ibu ini pelajaran berharga buatku sih. Sekarang aku juga ngikutin itu. Belum pernah aku ngelihat bapak almarhum itu dengan ibu berantem kedengeran. Aku tahu kalau bapak sama ibu itu lagi berantem itu kalau lagi seperti diam-diaman. Jadi bapak tuh suka duduk di pintu jendela yang aku juga suka duduk di situ sebenarnya. Nah, ada kopi satu gelas ditutupin pakai ini yang kopi yang gede itu ya biasanya kopi tubruk gitu. Minum diam di situ. Aku tahu bapak sama ibu lagi nggak oke gitu kan. Tapi itu nempel di aku. Jadi sampai besar aku akan selalu mengingat bahwa perjuangan, gak gampang lelah, gak gampang nyerah dan segala macam, menjaga laki-laki itu bertanggung jawab. Itulah yang kupakai sampai hari ini. Sehingga apapun yang ku dapat selama perjalanan karir, ya aku harus tetap menikmatinya, mensyukurinya, melakukannya dengan sungguh-sungguh tanpa mikir A, B, C dan segala macam. Diniatkan juga bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidupku. Ada lagi mungkin sebagian bilang ibadah juga, sehingga hasil itu pasti akan keluar dengan sendirinya. Kenapa aku jadi bijak sekali ngomongnya? Nah cara untuk berdamai dengan kewajiban itu berarti gimana? Dinikmatin. Berarti kayak semuanya memang harus dinikmatin ya, dan kayak dinikmatin aja semua proses ini walaupun pahit. Gitu. Iya, yang hidup kan penuh ujian kan katanya. Benar. Nah ya. Iya sih. Kamu udah pernah diuji? Ya walaupun 22 tahun sudah ada ujian. Iya, semua orang pasti ada ujiannya masing-masing. Maka dari itu. Nah mungkin isu yang sekarang terjadi adalah kayak beberapa Gen Z kan akhirnya jadi bisa dibilang tuh kutu loncat gitu di sebuah perusahaan. Gitu. Dan itu kan sering terjadi di beberapa case gitu Pak. Gitu Mas. Menarik sih. Jujur nih ya, aku no offense buat orang-orang yang bukan kutu loncat. Aku sebenarnya sorry ya, boleh gak sih kita ganti kata kutu loncat tuh negatif banget. Kasihan sebenarnya. Orang-orang yang sedang menemukan jati dirinya nih aku bilang. Iya bisa. Jadi kalau kutu loncat tuh kayak jelek banget konotasinya. Batu loncatan gitu mungkin ya. Ya boleh lah. Tapi gini, tidak kita bisa kalau di posisiku sebagai founder gitu ya, tidak bisa menyalahkan juga. Mereka yang suka bergonta-ganti perusahaan atau tempat kerja gitu ya. Itu kan bagian dari perjalanannya. Betul. Kalau misalnya aku hari ini harus memikirkan di posisi mereka gitu ya, bagian dari perjalanannya. Sehingga kita harus menghormatin itu. Walaupun aku sebagai pemberi kerja misalnya, kadang ya kecewa juga. Tapi ya inilah kehidupan. Karena apa? Hati-hati, banyak orang yang nggak lupa tuh gini, pengusaha, entrepreneur dan kawan-kawan tuh lupa bahwa kita itu sebenarnya hanya sebuah jembatan buat mengantarkan atau melewatin, digunakan oleh sang pencipta untuk melewati rezekinya orang-orang yang kerja sama kita. Betul. Tapi kadang-kadang kita merasa seolah-olah kayak yang punya semuanya gitu loh. Itu tolonglah ya, ini di highlight ini tolong. Biar sadar bahwa teman-teman yang kerja sama kita itu, yang ikut kita menjalankan SOP job desk yang kita lakukan itu sebenarnya kita tuh cuma hanya mengantarkan rezeki aja. Bukan kita yang pemberi rezeki sebenarnya gitu. Sehingga kalau ada teman-teman yang sedang proses pencarian, kita nggak tahu
Apakah dia akan bisa menikmatin yang mereka lakukan atau kerjakan di perusahaan salah satu yang mereka lewatin apa tidak gitu. Itulah bagian dari perjalanan mereka. Orang sekarang kenapa Genji misalnya ya spesifik gitu ya. Kenapa bukan suka ya, banyak melakukan seperti itu karena hari ini pilihannya banyak. Iya betul. Kalau kita mundur ke belakang agak jauh lagi, ya memang pilihannya sedikit. Jadi orang akan lebih loyal di satu tempat, akan lebih lama dia dan akan lebih mensyukurin pekerjaannya. Tapi ini dinamika bagian dari perubahan zaman sih sebenarnya aku bilang. Pilihan yang banyak itu. Oke, walaupun dengan case-case tersebut sebetulnya itu sah-sah aja ya Mas? Ya boleh lah, emang ada hukumnya haram gitu kan? Enggak. Karena biasanya tuh karena di sosial media ya terutama itu kayak ada beberapa yang akhirnya tuh ngejudge si Genzi ini gitu. Aku nggak setuju. Sorry, aku walaupun milenial ya, tapi aku akan belain kalian. Tenang aja. Enggak begitu. Ya memang kondisinya memang seperti yang nggak benar itu loncat-loncatan tadi ya. Datang hari ini, 3 hari kemudian nggak mau datang lagi. Oh. Atau sebulan kemudian, kalau kan namanya orang pengen kerja, datang baik-baik, keluar juga harus baik-baik. Betul. Itu yang adab yang benar. Tapi kalau dia misalnya setahun kontrak, dia tidak melanjutkan kontraknya walaupun perusahaan menginginkan, itu hak pilihan kok, lumrah itu. Tapi yang nggak benar kutu loncat tanda petik tadi, itu datang sebulan, kerja sebulan, habis itu kabur. Nah itu yang nggak benar. Ya aku juga nggak setuju kalau itu. Oke. Baik kalau begitu ya. Mungkin terakhir deh nasihat mungkin atau mungkin motivasi atau kata-kata hari ini gitu dari Mas Bian ini untuk para Gen Z yang mungkin belum menemukan passionnya. Iya, oke. Cari aja terus, jangan takut dengan stigma negatif tadi, loncat-loncatan tadi. Ya lakukan apa yang kamu sayangin, yang kamu cintain. Percayalah bahwa semua orang tuh pasti punya jalannya masing-masing. Semua orang tuh pasti punya titik kuatnya masing-masing. Mungkin ada sebagian orang menemukan itu di umur belasan tahun. Tapi ada yang menemukannya di umur 40 tahun gitu ya. Tinggal kita mau bersabar, mau menjalannya terus-menerus. Karena yang paling mahal itu bicara konsisten. Orang yang sukses di satu bidang atau beberapa bidang sekalipun itu karena dia konsisten melakukannya terus-menerus. Nah, jangan sampai teman-teman nanti karena loncat terus nggak mencari titik temunya, akhirnya nanti baru sadar setelah umur sekian tahun aku terlambat gitu. Itu sah-sah. Oke, mungkin kalau dari aku sesama Gen Z yang merasa belum menemukan passion ini, ya kita semangat aja teman-teman untuk tetap mencari apa sih sebenarnya hal yang kita sukai gitu. Karena sebetulnya banyak orang juga kok yang bekerja dan mungkin ngerasanya belum sesuai passion, padahal itu ternyata pekerjaan yang mereka sukai juga. Gitu. Betul. Mungkin itu dulu teman-teman, semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat juga buat kalian semuanya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. See you. Mantap sekali. Pas kok itu kurang 1 menit, Yai. Harusnya tadi kita tadi tuh aku tuh ngajakin. Pas selesai kita kayak ngobrol gitu loh.